Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Oke, di video kali ini kita mau bahas tentang Kamen Rider Yuki ya, seputar Kamen Rider Yuki, yaitu tujuan-tujuan Kamen Rider dalam series Yuki mengikuti Battle Royale. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya di series Yuki ini temanya itu Battle Royale, di mana semua rider harus saling bertarung satu sama lain dan harus menyisakan satu orang rider saja, yang dimana nanti rider tersebut akan dikabulkan apapun itu keinginannya. So, jadi biar gak lama langsung aja kita bahas ke videonya. Yang pertama ada Kamen Rider Yuki atau Kido Shinji. Kido Shinji ini berkontrak dengan monster dari dunia cermin yang disebut dengan Dark Rider. Nah, awalnya Kido Shinji ini bukanlah kandidat dari sebuah rider fight ini ya, melainkan dia ini tidak sengaja menemukan sebuah deck kartu yang dia temukan saat penyelidikan di apartemennya Koichi Sakakibara, seorang pria secara misterius menghilang 2 bulan yang lalu. Setelah saat itu, Kido Shinji akhirnya berubah menjadi Kamen Rider Yuki dan mengikuti rider fight. Tujuan dari Kido Shinji ini mengikuti rider fight sendiri adalah untuk mengalahkan mirror monster yang memakan para manusia. Pada awalnya dia ini berpikir bahwasannya semua rider itu tidak perlu bertarung satu sama lain, dan mereka fokus saja kepada mirror monster yang memakan manusia gitu ya. Akhirnya Kido Shinji ini pun bertekad untuk mengikuti rider fight ini dengan tujuan untuk menutup dunia cermin. Dan akhirnya dia tewas pada episode ke-49, di mana dia ini ditusuk oleh Red Dragon saat ingin melindungi seorang anak kecil. Selanjutnya ada Kamen Rider Knight atau Akiyama Ren. Dia ini berkontrak dengan sebuah monster dari dunia cermin yang bernama Darkwing. Nah, si Ren ini tuh dapat decknya itu sebelum series Ryuki ini dimulai. Tujuan Ren mengikuti rider fight ini adalah untuk memberikan kesembuhan untuk tunangannya yang bernama Ogawa Eri yang telah mengalami koma misterius sejak pertemuannya dengan Darkwing. Ren akhirnya tewas pada episode ke-50 setelah dia memenangkan rider fight dan dia berhasil mengabulkan keinginannya untuk menyembuhkan Eri. Setelah pertarungan yang berat melawan Odin, akhirnya si Ren ini pun langsung ke rumah sakit nih untuk memastikan bahwasanya si Eri ini sudah sadar. Tapi waktu dia tiba di rumah sakit dan langsung ke kamar Eri, dia ini sudah gak kuat lagi dan akhirnya dia tuh duduk di lantai bersender ke tembok dan akhirnya dia pun tewas. Selanjutnya ada Kamen Rider Skyser atau Sudo Masashi. Masashi ini berkontrak dengan sebuah monster kepiting dari mirror monster yang bernama Paul Cancer. Si Masashi ini adalah seorang detektif polisi yang korupsi. Dia ini menggunakan pekerjaannya untuk secara efektif menutupi kegiatan ilegalnya, menyingkirkan saksi-saksi atas tindakannya. Ia dan Kaga Tomoyuki akhirnya bekerja sama dan memiliki masalah, sampai permintaan Tomoyuki ini minta keuntungan yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena si Masashi ini tidak setuju, jadinya Masashi ini membunuhnya dan menyembunyikan tubuhnya di toko barang antik. Pada saat itu ia bertemu dengan Kanzaki Shiro. Pada saat inilah Masashi menerima permintaan untuk bergabung dengan rider fight dan ia juga tertarik menjadi rider. Tujuan dia mengikuti rider fight ini adalah untuk memberi makan kepiting kesayangannya yang bernama Paul Cancer. Masashi ini tewas pada episode ke-6 karena deck kartunya hancur saat bertarung melawan Knight, dan akhirnya dia dimakan oleh monsternya sendiri yang bernama Paul Cancer karena kontraknya sudah hancur. Selanjutnya ada Kamen Rider Zolda atau Kitaoka Shuichi. Kitaoka Shuichi ini berkontrak dengan sebuah monster yang bernama Magnu Giga. Kitaoka Shuichi ini adalah seorang pengacara super yang hanya ingin membantu seseorang jika ia memiliki sesuatu untuk diperolehnya. Karena ia menderita kanker stadium akhir dan hanya diberi waktu beberapa bulan lagi untuk hidup, akhirnya Kitaoka ini menerima tawaran Kanzaki Shiro untuk bergabung dalam rider fight. Tujuannya mengikuti rider fight ini adalah untuk mendapatkan keabadian,
sehingga dia ini bisa melanjutkan kehidupannya yang mewah selamanya. Kitaoka adalah satu-satunya rider yang secara sukarela menyerah dalam pertarungan daripada terbunuh. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya singkat, itu adalah kehidupan yang baik. Sementara ia meninggal dengan tenang di rumahnya, akhirnya Goro pergi untuk melawan Ouja menggantikannya sebagai Zolda. Dan Kitaoka ini pun tewas di episode ke-50 dan juga Goronya pun ikut tewas. Selanjutnya ada Kamen Rider Raya atau Tezuka Miyuki. Dia mengkontrak sebuah monster yang bernama Evil Diaper. Dia ini adalah seorang peramal yang sangat akurat yang percaya pada takdir. Tujuannya bertarung adalah untuk menghentikan pertarungan rider dan mengubah nasib mereka. Dia ini mirip-mirip sama Shinji atau Kamen Rider Ryuki ya, yang membuatnya menjadi salah satu dari sedikit rider yang terhormat dan mulia dalam series tersebut. Meskipun si Tezuka ini diberi kartu survive yang kiri, Tezuka ini memberikannya kepada Kenaik atau Ren. Meskipun itu bisa membuatnya lebih kuat. Tezuka bukanlah pemegang deck asli yang dipilih untuk menjadi rider. Yang benar-benar terpilih adalah Yuichi Sato, seorang pianis yang sangat baik dan teman baik dari si Tezuka ini, yang telah kehilangan kemampuannya untuk bermain piano ketika seorang penjamret, yang kemudian ternyata penjamret itu adalah Asakura Takeshi, mematahkan tangannya dan merusak kemampuannya untuk bermain piano. Kanzaki Shiro akhirnya muncul di hadapan Yuichi untuk menawarkan pemulihan tangannya jika dia menjadi rider. Tetapi Yuichi menolak untuk mengorbankan nyawa siapapun dan akhirnya dia dimakan oleh monster Gold Thunder. Mengambil kartunya Yuichi, Tezuka kemudian mengontrak Evil Diaper dan menjadi rider untuk menghormati keputusan temannya dengan mengakhiri perang rider. Kamen Rider Raya atau Tezuka ini tewas pada episode ke-23 saat melawan Ouja. Saat itu Ouja melancarkan Final Pen kepada Ryuki, tapi Raya ini mendorong Ryuki dan akhirnya dia yang menerima Final Pen dari Oujanya tersebut. Selanjutnya ada Kamen Rider Guy atau Jun Shibaura. Dia ini berkontrak dengan sebuah monster yang bernama Metal Glass. Dia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Meirin. Dia ini sangat ahli dalam komputer dan pemrograman sehingga tergabung dalam Matrix Net Game Club. Ia bergabung dengan Rider Pike. Tujuannya hanya untuk menjadi pemenang. Dia menganggap semua ini tidak lebih hanya dari sekedar permainan. Kamen Rider Guy ini tewas pada episode ke-19 karena di Final Pen sama si Ouja. Selanjutnya ada Kamen Rider Ouja atau Asakura Takeshi. Asakura Takeshi ini mengkontrak sebuah monster yang bernama Penosniker. Asakura lahir pada tanggal 10 April tahun 1977. Pada tahun 1990, pada usianya yang 13 tahun, ia membunuh kedua orang tuanya dalam sebuah aksi pembakaran, meskipun adik laki-lakinya selamat. Sejak saat itu, Asakura mengembangkan reputasi sebagai penjahat sadis dengan cinta untuk berkelahi, melukai, dan bahkan menghancurkan apapun dalam kemarahannya yang acak dan random ya. Sebagai hasil dari sifat sadisnya, sebelum menjadi rider, Asakura ini secara pribadi bertanggung jawab untuk mengakhiri karir piano temannya Tezuka, yaitu Yuichi Sato. Akhirnya, kepribadiannya yang arogan menghasilkan pengacara pembelanya, Kitaoka Shuichi, menolak untuk mewakilinya dan membebaskannya dari penjara. Sejak saat itu, Asakura pun masuk penjara. Karena Asakura berada di penjara dan tidak dapat memenuhi sifat destruktifnya, ia dengan senang hati menerima tawaran Shiro untuk bergabung dengan Perang Rider dan membentuk perjanjian dengan Penosniker. Ia akhirnya menggunakan kekuatan barunya sebagai Kamen Rider Ouja dalam berbagai bentuknya untuk keluar dari penjara, menghindari hukum dan membalaskan dendamnya pada Kitaoka karena gak mau jadi pengacaranya. Tujuan Ouja bertarung ini hanya demi bertarung dan merupakan rider pertama yang membunuh rider lain. Dia ini cuman bersenang-senang gitu, ikut dari rider fight ini. Dan dia juga selain bersenang-senang itu dia ini ingin membalaskan dendamnya kepada Kitaoka Shuichi karena gara-gara dia Asakura ini dipenjara. Asakura ini pun tewas pada episode ke-50 gara-gara dikepung sama polisi dan akhirnya dia ditembak. Selanjutnya ada Kamen Rider Tiger atau Tojo Satoru. Dia berkontrak dengan sebuah monster yang bernama Dash Wilder. Satoru adalah seorang pria yang terganggu latar belakangnya karena moral yang menyimpang. Dia ini semacam orang buangan sosial yang bertekad melakukan apapun agar diterima.
Tujuannya mengikuti Rider Fight adalah untuk menjadi seorang pahlawan, tapi pahlawan di sini itu dia salah mengartikan seorang pahlawan ya, yang akhirnya membawanya ke dalam jalan yang salah. Satoru tewas pada episode ke-46 karena ingin menyelamatkan ayah dan anak yang hendak tertabrak oleh sebuah truk. Ironisnya, keesokan harinya, sebuah surat kabar membuat artikel tentang perbuatan baik Satoru ini. Ia dicap sebagai seorang pahlawan, tapi pada akhirnya dia tidak tahu bahwasannya dia sudah menjadi seorang pahlawan. Selanjutnya ada Kamen Rider Emperor atau Sano Mitsuru. Dia ini berkontrak dengan sebuah monster yang bernama Gigazel. Tujuannya mengikuti Rider Fight hanya untuk hidup bahagia. Mitsuru ini berasal dari keluarga yang kaya raya, tetapi ayahnya mengirimnya ke dunia luar agar ia dapat belajar tentang kerasnya hidup dan tidak dimanjakan oleh pendidikan yang mewah. Namun karena gaya hidupnya yang miskin, ia percaya bahwa persahabatan, rasa hormat, dan cinta dapat dibeli. Karena itu, ia dengan bersemangat dan agak naif menerima tawaran Kanzaki untuk menjadi Kamen Rider agar dapat menjadi kaya dan menjalani hidup yang bahagia. Ia menjadi semacam tentara bayaran, mencoba menjual kekuatannya sebagai Kamen Rider Emperor kepada para rider yang tersisa. Kamen Rider Emperor ini tewas pada episode ke-44 karena dikhianati oleh Satoru atau Kamen Rider Tiger. Si Emperor ini ditusuk dari belakang dan akhirnya Shinji ini pun menyelamatkannya, dan akhirnya si Emperor ini atau si Sano ini pun kabur. Setelah kabur, tiba-tiba di depannya itu ada Kamen Rider Ouija. Terus seperti yang kalian tahu ya, Kamen Rider Ouija ini pasti kalau ngeliat lawan tuh langsung aja disergap gitu. Akhirnya dia ini melawan Ouija dan akhirnya deck Kamen Rider Emperor ini pun hancur. Dan sejak saat itu dia itu gak bisa lagi keluar dari dunia cermin dan akhirnya dia pun menghilang. Selanjutnya ada Kamen Rider Odin. Penggunanya sendiri tidak diketahui ya. Yang jelas dia ini adalah boneka yang dikendalikan oleh Kanzaki Shiro. Tujuan Kamen Rider Odin ini bertarung adalah untuk yang pertama, dia dapat berinteraksi dengan dunia nyata dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh Kanzaki Shiro sebagai bagian dari dunia cermin, seperti menggunakan kartu time fan untuk memutar balik aliran waktu. Yang kedua, dia ditugaskan untuk menyelamatkan kehidupannya Kanzaki Yui dengan segala cara. Dan yang ketiga, dia adalah kartu trap Kanzaki Shiro dalam Rider Fight ini, yang diciptakan untuk melenyapkan semua rider sehingga Kanzaki Shiro ini bisa menjadi seorang pemenang, sehingga dia ini bisa menyelamatkan Kanzaki Yui yang merupakan adiknya, yang dimana dia ini akan meninggal pada usianya yang ke-20 tahun. Kamen Rider Odin ini lenyap ketika melawan Kamen Rider Knight. Saat itu Kanzaki Shiro tersiksa oleh kata-kata adiknya sendiri yaitu Kanzaki Yui dan akhirnya menghancurkan Odin dengan sendirinya, sehingga menjadikan Ren Rider terakhir yang tersisa. Selanjutnya ada Kamen Rider Perde atau Takamizawa Itsuro. Dia berkontrak dengan sebuah monster yang bernama Biogriza. Dia adalah seorang pengusaha berusia 38 tahun, kepala grup Takamizawa. Dia ini sangat kaya. Takamizawa ini menyembunyikan sifat jahatnya untuk melindungi citra publiknya. Dia akhirnya menerima tawaran Kanzaki untuk bergabung dengan perang rider, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan dan menguasai dunia. Kamen Rider Perde ini tewas pada movie spesial 13 Rider karena di final fan oleh Knight. Selanjutnya ada Kamen Rider Peme atau Kirishima Miho. Dia ini berkontrak dengan sebuah monster yang bernama Blackwing. Dia ini adalah seorang penipu yang merayu orang-orang kaya untuk mencuri uang atau mengambil barang berharga milik mereka. Miho ini menerima tawaran Kanzaki untuk bergabung dalam perang rider karena dua alasan. Yang pertama, untuk membangkitkan kembali saudara perempuannya yang dibunuh oleh Asakura Takeshi. Dan yang kedua, untuk membalaskan dendam kepada Asakura Takeshi atas tindakannya tersebut. Miho ini tewas pada movie Kamen Rider Yuki episode final karena dikalahkan oleh Kamen Rider Ryuga. Selanjutnya ada Kamen Rider Ryuga atau Kido Shinji versi dunia cermin. Dia berkontrak dengan sebuah monster yang bernama Drag Blacker.
Tujuannya mengikuti Rider Pike ini adalah untuk menjadi orang sungguhan di dunia nyata. Ia ini dapat bertahan hidup tanpa batas waktu di alam semestanya sendiri tanpa perlindungan tambahan, tetapi hanya dapat bertahan di dunia nyata untuk waktu yang singkat sebelum akhirnya dia mulai hancur. Dia tewas pada Mupi Camaraderie Ryuki episode final karena di final pen sama si Ryuki dan juga sama si Knight. Oke, itulah alasan dan juga tujuan kenapa para rider di Camaraderie Ryuki ini saling bertarung satu sama lain. So, jadi untuk video kali ini kita cukup saja sampai di sini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.